Oke, pernahkah Anda merasa kalau di dalam diri kita masing-masing itu ada semacam dunia lain yang tersembunyi? Nah, dalam beberapa menit ke depan, kita akan coba melakukan perjalanan singkat untuk menjelajahi dunia batin ini bareng-bareng. Coba deh pikirin ini, pernah nggak sih Anda ngalamin satu kejadian bareng teman, tapi pas diceritain lagi, kok versinya bisa beda banget? Aneh kan? Jawabannya, ternyata bukan ada pada kejadiannya, tapi ada di dalam arsitektur dunia batin kita yang unik. Yuk, kita coba bongkar. Ini dia, peta perjalanan kita. Anggap aja ini semacam tur singkat buat memetakan lanskap batin kita yang super unik itu. Kita akan lihat satu persatu. Oke, kita mulai dari fondasinya dulu ya. Ada satu konsep kunci yang penting banget buat kita pegang, namanya subrealita. Jadi, apa sih sebenarnya subrealita itu? Gampangnya gini deh, bayangin kita semua ini pakai kacamata pribadi. Nah, kacamata tiap orang itu beda-beda. Lensanya dibentuk dari semua tumpukan ingatan kita, pikiran kita, sampai harapan-harapan kita. Kacamata inilah yang akhirnya mewarnai cara kita melihat dunia luar. Nah, yang menarik, dunia batin kita ini ternyata nggak acak-acakan loh. Dia punya struktur, punya arsitektur dasarnya sendiri. Coba yuk kita lihat kayak apa sih bentuknya. Struktur dasarnya itu bisa kita bagi jadi 3 wilayah besar. Pertama, ada semacam gudang masa lalu. Isinya semua arsip, memori, dan pengalaman kita. Terus, ada panggung masa kini, tempat semua sensasi dan perasaan kita terjadi di titik ini juga. Dan terakhir, ada cakrawala masa depan, tempat kita menaruh semua harapan dan rencana. Nah, coba deh renungin, pikiran kita paling sering main di wilayah mana ya? Oke, lanjut ya. Sekarang kita pakai sebuah perumpamaan yang keren banget nih, mercusuar, buat ngerti bedanya pikiran sadar sama pikiran bawah sadar kita. Coba bayangin, dunia batin kita itu kayak pulau yang super luas. Pas malam-malam, gelap gulita, sebagian besar wilayahnya itu gelap. Nah, itulah alam bawah sadar kita. Disitulah semua memori, pola-pola kebiasaan kita, semuanya tersimpan. Terus, pikiran sadar kita di mana? Nah, pikiran sadar kita itu persis kayak lampu sorot dari mercusuar tadi. Cuma seberkas cahaya yang menyorot ke satu titik kecil di pulau yang gelap itu. Cuma itu yang bisa kita lihat dengan jelas pada satu waktu. Dan kalau kita lihat angkanya, ini nih yang bikin kaget. Ternyata sekitar 95% dari semua aktivitas pikiran kita itu adanya di bawah sadar. Cuma 5% yang kita sadari. Artinya apa? Sebagian besar dari diri kita, kebiasaan, reaksi emosi, keyakinan mendalam kita, itu jalan otomatis di luar jangkauan lampu sorot kesadaran kita. Luar biasa ya. Oke, kita udah tahu nih, petanya luas banget. Sekarang pertanyaannya, bangunan subrealita kita ini terbuat dari apa sih? Apa materialnya? Jadi materialnya itu ada 2 jenis utama. Yang pertama kita sebut aja rangkanya. Ini kayak cetak biru spiritual kita, potensi tanpa batas yang udah ada dari lahir, atau fitrah. Terus yang kedua ada teksturnya, atau kulit luarnya. Nah, ini adalah semua data yang kita kumpulin dari pengalaman hidup. Jadi ada rangka yang sifatnya potensi, dan ada tekstur yang sifatnya pengalaman nyata. Nah, tabel ini ngejelasin lebih detail lagi. Pakai metafora elemen padat, cair, gas, sama energi. Nggak usah pusing sama detail istilahnya ya. Intinya cuma mau menunjukkan kalau semua material pembangun diri kita, baik yang dari rangka spiritual maupun tekstur pengalaman, itu semuanya terstruktur. Bukan cuma kumpulan acak, tapi benar-benar ada komponen dasarnya. Oke, pertanyaannya sekarang siapa arsiteknya? Apakah semuanya udah ditentuin dari awal atau kita punya pilihan? Nah, jawabannya ada di perpaduan antara takdir dan kehendak bebas. Pertama, kita punya yang namanya kodrat. Anggap aja ini cetak biru atau settingan awal kita. Ini isinya apa? Ya, bakat alami kita, kecondongan spiritual kita, bahkan kejadian-kejadian hidup yang kita alami. Ini adalah fondasi yang dikasih ke kita. Tapi, di atas fondasi itu kita punya irodat atau kehendak bebas. Nah, disinilah peran kita sebagai arsitek. Fondasinya mungkin udah ada, tapi kita yang milih mau pakai material yang mana, kita yang mutusin mau bersihin material itu atau enggak, dan kita juga yang punya kuasa buat merenovasi bangunan-bangunan lama di dalam diri kita. Oke, kita udah ngerti arsitekturnya, udah kenal materialnya. Sekarang, bagian yang paling penting. Gimana caranya kita jadi arsitek yang sadar? Gimana caranya kita mengambil alih kendali dan mulai merenovasi dunia batin kita? Coba deh renungkan kalimat ini. Ini intinya. Kita tuh bukan cuma numpang tinggal di dunia batin kita sendiri. Kita ini arsiteknya. Kita yang punya kuasa untuk membangun dan, ya, merombaknya kalau perlu.
Terus gimana cara renovasinya? Ada 3 langkah sederhana, tapi dalam banget. Pertama, sadar. Nyalakan lampu sorot kesadaran kita, arahkan ke bagian mana yang mau kita benahi. Kedua, tabah. Apapun yang kita temukan di situ, hadapi aja dengan berani, jangan lari. Dan yang terakhir, sabar. Ini proses. Pelan-pelan bongkar yang lama, lalu bangun lagi pakai material yang lebih bagus. Jadi poin utamanya adalah ini. Dunia batin kita itu nggak statis, nggak permanen kayak penjara. Anggap aja itu kayak taman yang hidup. Dan peralatannya ada di tangan kita. Kita punya kekuatan penuh untuk membentuknya. Nah, sebagai penutup, saya mau meninggalkan satu pertanyaan untuk Anda renungkan. Sekarang, setelah kita tahu petanya, kenal materialnya, dan punya alatnya, bagian mana nih dari dunia batin Anda yang mau Anda renovasi duluan? Perjalanan ini dimulai dari satu keputusan kecil yang sadar.